Kadung semayan hayat timbang bingung gawe gembira ngana mudayaning kuna banyu masak bisa gawe bunga sekar gadung sekare gadung dadung kau lali. Halo, nama saya Otniel Tasman. Saya asli dari Banyumas. Saya menempuh kuliah S1 dan S2 di Solo, di ITB Surakarta. Terus yang pastinya hobi saya menari. Mungkin selain menari ngelamun, masak, kadang sedikit membaca. Terus saya suka pindah-pindah. Terus saya nggak suka hal yang membosankan. Lengger adalah bahasa ibu saya. Itu menghantarkan saya kepada sebuah pemaknaan atau pemahaman ketika saya mendalami lengger. Jadi lengger tidak hanya sebagai sebuah tarian gitu, tapi lengger menurut saya juga sebagai akhirnya saya bisa merasakan ketuhanan di dalam tubuh saya ketika saya mendalami lengger. Jadi lengger menurut saya adalah sebuah jendela untuk saya bisa memahami banyak hal di dunia ini atau dalam perjalanan hidup saya, sehingga ada hal yang sangat spiritualitas yang memang melekat dalam tubuh saya ketika saya memahami lengger. Dan saya ingin bercerita pada saat itu ada guru saya namanya Mbah Prapto Suryodarmo, yang beliau juga seorang maestro tari di Solo, dan beliau juga punya konsep tentang joget amarta. Beliau bertanya kepada saya, "Nil, kamu percaya surga enggak?" Terus saya secara yakin menjawab iya gitu. Terus saya menjawab, beliau bertanya lagi, "Bagaimana kau bisa merasakan surga?" gitu. Terus saya menjawab lagi, ya ketika saya menari lengger, berdandan lengger, dan saya menari di depan penonton, disitulah saya bisa merasakan surga yang sebenarnya. Disitulah saya menjadi yakin bahwa lengger menjadi pilihan hidup saya, dan saya hidup bersama lengger. Jadi saya tidak meminjam lengger, saya tidak mengcopy lengger, tapi saya hidup menjadi lengger. Kalau suka duka yang aku rasakan menjadi lengger, kalau menurut saya itu konsep saya menjadi lengger itu adalah konsep yang namanya nyawiji gitu. Ada konsep nyawiji yang saya dapatkan dari Daryah gitu. Daryah adalah guru saya juga. Beliau adalah seorang lengger lanang terakhir gitu di Banyumas, yang sudah meninggal di tahun 2019. Dan beliau itu menjadi inspirasi saya juga untuk membuat beberapa karya yang sehingga saya bisa mendapatkan konsep tentang nyawiji gitu. Dan nyawiji itu adalah menyatu jadi siji, atau dualitas yang menyatu jadi satu, atau oneness, atau melebur, dan juga banyak hal yang bisa diurai tentang nyawiji gitu. Dan nyawiji itu adalah sebuah spiritual dari kejawen juga, yang dari Sangkang Parani Dumadi. Dan nyawiji menurut saya dalam lengger ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu menyadari bahwa kita punya dua hal yang ada di dalam tubuh kita gitu, antara hitam dan putih, antara antara jelek dan baik,
antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya, dan kita tuh sadar bahwa semuanya ada di tubuh kita gitu, dan kita tidak memihak dalam satu ruang tertentu, tapi kita itu lebih pada menerima gitu, kita lebih pada menyadari, kita lebih pada menghargai, dan juga kita lebih pada untuk ikhlas gitu hidup di antara dua hal tersebut gitu. Jadi menurut saya itu yang membuat saya menjadi memaknai antara duka dan juga bahagia. Jadi memang dua-duanya itu memang ada di dalam kehidupan dan juga di dalam Lengger, tapi bagaimana penyikapan saya dengan konsepnya Wiji itu yang menjadi berbeda. Bisa juga aku menyikapinya menjadi kesedihan yang sangat indah gitu, atau duka yang sangat romantis gitu. Jadi semuanya bisa saja berubah gitu. Kalau alasan utama aku menjadi Lengger ini sebenarnya kayak cerita panjang ya, tapi mungkin aku bisa berbicara secara singkat atau sejauh saya menangkap pertanyaan itu gitu. Bagaimana background saya dulu kan sebenarnya juga selain Lengger atau kesenian tradisi di Banyumas, juga memang saya lahir di agama yang sangat cukup kuat ya. Saya lahir di agama Kristen Protestan, terus saya juga menggeluti Lengger, dan itu ada tarik ulurnya tuh, ada pro dan kontranya kayak gitu. Bagaimana ketika aku di gereja banyak aturan yang melekat, terus saya harus diwejangi dengan ayat-ayat kayak gitu. Terus akhirnya saya di luar, saya bertemu dengan komunitas kesenian Lengger dan juga ebek kayak gitu, yang akhirnya di situ ada tabrakan, ada pertanyaan, ada pro dan kontranya. Bagaimana akhirnya ketika saya dewasa, saya harus memilih nih. Akhirnya saya bisa memahami bagaimana yang bisa akhirnya mewadahi ekspresi, mewadahi saya sebagai manusia, dan pencarian saya sebagai manusia sampai saat ini adalah di dalam kehidupan Lengger gitu. Yang akhirnya ya balik lagi ke pembahasan tadi, bahwa saya meyakini bahwa Lengger adalah agamaku gitu. Jadi itu membuat alasan. Jadi ceritanya sangat panjang dari background saya antara Kristen dan juga Lengger. Akhirnya saya harus ditabrakan dengan dua hal tersebut gitu ya. Akhirnya saya harus memilih Lengger sebagai hidup saya gitu. Jadi tidak hanya yang saya bilang, tidak hanya Lengger, tidak hanya itu meminjam, tapi memang melekat di hidup saya gitu. Nama saya Hana Yulianti, saya adik dari Mas Odil nomor 4 karena kita dari 4 bersaudara dan beliau anak ketiga. Saya berusia 28 tahun dan saya bekerja sebagai freelancer. Kehidupannya cukup lumayan menginspirasi saya. Dia rajin kerja, dia nggak kenal waktu, walaupun tengah malam dia tetap kerja. Jadi dia terus juga kalau ketemu orang pasti dia punya sesuatu yang mau dibicarakan dengan topik yang menarik. Misalnya kayak kalau ketemu orang ada pot di sini ya dia akan bicara tentang pot, itu dalam banget. Yang aku membuat saya inspirasi dari kehidupan dia sehari-hari itu mesti seperti itu. Masak itu gantian. Kalau misalnya aku lagi pengen masak, aku yang masak. Kalau misalnya suatu yang pengen masak, dia yang masak. Kalau menurut saya dulu pertama kali tahu nggak masalah. Setahu saya diajarkan di keluarga itu nggak pernah sih yang ini kenapa sih kok kayak gini nggak. Jadi waktu saya tahu Mas Odil dandar Lengger lanang,
ya biasa aja sih, kayak itu demokrasi ya. Oh dia memilih jalan itu, jadi nggak masalah buat saya, nggak ada sing harus pro kontra atau harus gimana enggak. Ketika kehidupannya dia memilih hidup itu, ya itu pilihannya, itu jalannya dia, kayak oh itu jalan pilihan yang dia pilih untuk menjadi lengger dan menjadi seorang lengger yang dia pahami dengan keyakinannya dia gitu loh. Kadang dapat privilege khusus sih. Jadi kadang kalau misalnya ngadain sesuatu hal, kalau orang itu tahu tiba-tiba, oh kamu ternyata adiknya Otis Tafang ya lengger ini, tiba-tiba tuh jalannya langsung dipermudah. Jangan lupa tentang identitas budaya teman-teman dan tetap menatap masa depan dengan cerah. Ini loh saya, seorang lengger. Balik ngali gincing suka mulang dak